Hai, selamat datang di video saya. Saya Mary Agustina dan hari ini kita akan membahas tentang teori normatif media dan juga posisi media massa di Indonesia dari perspektif teori normatif media ini. Nah, serta ada pertanyaan seperti apakah media di Indonesia ini masih menjalankan peran normatifnya dalam demokrasi. Pertama-tama, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita bahas dulu apa sih sebenarnya teori normatif media ini. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana seharusnya media itu beroperasi dan juga berperan di masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati, yaitu dari secara sosial, budaya, dan juga politik. Teori ini tuh berbeda dari teori komunikasi massa yang lainnya, karena tidak hanya berfokus pada bagaimana media tersebut berfungsi, tapi juga pada bagaimana seharusnya media itu berperilaku untuk mendukung masyarakat atau pro masyarakat. Nah, ada beberapa model dalam teori normatif ini, dan pada video ini kita hanya akan membahas 4 teori. Yang pertama adalah teori otoritarian. Nah, dalam teori ini media itu dianggap sebagai alat pemerintah. Nah, fungsi media ini dia itu bisa untuk menyampaikan informasi yang mendukung kekuasaan dan juga stabilitas negara. Nah, seringkali media dalam konteks ini tuh digunakan untuk menipu publik atau untuk menyebarkan propaganda. Contohnya nih, selama masa Orde Baru, media itu sangat dikontrol ketat sama pemerintah. Dan juga banyak media itu yang disensor hanya untuk menjaga kestabilan atau stabilitas negara. Media itu hanya bisa menyiarkan informasi yang sesuai atau mendukung pemerintah gitu. Nah, yang kedua adalah teori libertarian. Nah, teori ini itu tuh berlawanan atau oposisi dengan teori pertama atau teori otoritarian tadi. Nah, teori ini menekankan bahwa kebebasan pers dalam perspektif ini media itu bisa bebas dari intervensi pemerintah dan juga dapat berjalan secara independen. Tugas media di konteks ini itu bisa menyampaikan kebenaran kepada publik dan juga memberikan suara kepada masyarakat dalam artian dia pro masyarakat. Contohnya itu adalah munculnya banyak media online yang independen setelah era reformasi 1998 yang bisa memberikan suara kepada masyarakat dan juga melaporkan berbagai isu tanpa takut mendapat intervensi dari pemerintah. Lanjut ke teori yang ketiga, itu adalah teori tanggung jawab sosial. Nah, teori ini menganggap bahwa media memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa memenuhi fungsi penting dalam masyarakat. Media itu seharusnya tidak hanya memberikan informasi, tapi juga mendidik masyarakat dan juga membangun budaya. Ini termasuk memberi perhatian pada isu-isu sosial dan politik yang sedang happening gitu ya. Nah, contohnya itu adalah media ketika masa-masa COVID-19 gitu ya, kampanye vaksinasi COVID-19, media ini berperan penting untuk menyampaikan edukasi betapa pentingnya untuk melakukan atau mendapatkan vaksin COVID-19. Yang terakhir adalah teori komunis Soviet. Nah, dalam teori ini media itu tidak boleh hanya dimiliki secara pribadi, namun harus melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan juga memberikan informasi yang lengkap dan juga objektif serta mendukung kelas pekerja lainnya. Media ini juga diharapkan berperan dalam pendidikan dan juga mobilisasi masyarakat. Nah, teori ini meskipun tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia, namun ada beberapa contoh yang mendekati dengan teori ini yang terjadi di Indonesia. Nah, contohnya itu seperti media komunitas yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga fokus pada pelayanan masyarakat, seperti media yang berfungsi meningkatkan pendidikan dan informasi di kalangan masyarakat lokal. Dari jabaran 4 teori di atas, setiap teori itu memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana media seharusnya berfungsi dan berinteraksi dengan pemerintah serta masyarakat. Lanjut, kita melihat posisi media di Indonesia dari perspektif teori normatif ini. Setelah era reformasi 1998, media di Indonesia itu mendapat banyak sekali kebebasan dan juga eh, kemampuan untuk bisa melaporkan dan juga mengkritik pemerintah. Namun, media itu masih ada di ambang batas antara kebebasan atau kontrol pemerintah. Contohnya itu adalah media independen yang menangkap kasus-kasus besar seperti korupsi. Contohnya Kompas yang meliput kasus korupsi proyek EKTP juga.
itu membantu masyarakat memahami gitu dampak dari praktik korupsi itu sendiri. Namun kita juga dapat melihat beberapa media besar itu tuh masih terpengaruh atau masih membawa kepentingan politik yang dapat mengganggu keindependennya. Misal nih beberapa media dia memiliki yang dimiliki oleh konglomerat, dia itu memiliki kepentingan politik tertentu dan seringkali mengabaikan isu-isu kritis yang tidak sejalan dengan agenda politiknya atau agenda dari si pemiliknya itu tadi. Ini tuh menimbulkan dilema bagi media di mana mereka harus menyimbangkan antara tanggung jawab sosial dan juga kebebasan berpendapat. Nah, dengan adanya undang-undang yang mengatur isi pemberitaan, media itu dituntut untuk bertanggung jawab atas informasi yang mereka sebarluaskan. Di satu sisi kita bisa melihat bahwa kemajuan seperti peningkatan jumlah media independen yang memberikan suara kepada masyarakat, namun di sisi lain banyak media yang masih terpengaruh gitu oleh kepentingan politik dan juga ekonomi yang itu sangat mengganggu keindependenan dari media tersebut. Contohnya itu ada beberapa media besar di Indonesia yang masih memiliki hubungan erat dengan partai politik tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas berita yang mereka sajikan. Tentunya pasti mereka akan menyajikan berita-berita yang eh, berefek atau menimbulkan hal baik untuk politik yang bersangkutan. Jadi, media tersebut harus menyimbangkan antara tanggung jawab sosial mereka sebagai media atau eh, tanggung jawab mereka sebagai hal yang erat dengan partai politik tersebut. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang apakah media massa di Indonesia itu masih melakukan peran normatifnya dalam demokrasi? Jawabannya bisa dikatakan iya, tapi masih banyak catatan. Banyak media yang tetap berkomitmen untuk menjadi pengawas independen, seperti Tempo yang juga banyak melaporkan kasus-kasus besar dan juga kasus-kasus pelanggaran HAM yang dia itu dilakukan oleh pihak berwenang. Nah, Tempo ini juga saat ini dia lagi gencar-gencarnya untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pemerintahan. Jadi Tempo ini sekarang lagi gencar-gencarnya menguliti apa hal-hal yang terjadi di dalam pemerintahan, kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Namun dalam hal ini tuh masih terdapat banyak tantangan, jadi ada kalanya tuh media terjebak dalam kepentingan pemiliknya atau dipengaruhi oleh tekanan politik yang bisa menghambat kebebasan dari media itu sendiri. Misalnya ada kasus di mana media itu terpaksa menghentikan pemberitaan tentang isu-isu yang sensitif karena ada ancaman memang dari pihak-pihak tertentu. Ini menunjukkan bahwa meskipun media di Indonesia itu memiliki potensi untuk memenuhi peran normatifnya, tantangan untuk menjaga independensi dan juga objektivitasnya itu juga sangat besar. Jadi secara keseluruhan nih ya, media massa di Indonesia itu masih memiliki posisi yang cukup unik bisa dibilang karena mereka meskipun telah mengalami banyak sekali kemajuan dalam hal kebebasan pers, tantangan untuk menjalankan peran normatifnya dalam demokrasi itu masih ada. Jadi media itu harus terus untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya dan juga memberikan informasi yang akurat juga kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.